Jadi puncak haji itu kan di tanggal 9. Sekarang nih ya, yang pada wukuf sebentar lagi selesai akan lontar jumrah. Nah, untuk menuju tanggal 9 itu Allah meminta kepada mereka semua untuk menunaikan dan memperkuat ibadah disebut dengan takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Orang-orang yang sudah bersiap menunaikan haji, dia sudah miqat, sudah nunggu untuk puncak Arafah itu, maka kata Allah perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Supaya apa? Supaya ketika masuk ke tanggal 9 puncaknya sudah ada koneksi yang kuat ya. Sehingga mudah, mau doa mudah, mau istighfar mudah gitu kan. Kemudian mau minta kebaikan-kebaikan mudah. Kalau sebelum tanggal 9 banyak kemana-mana, nggak banyak ibadah, banyaknya belanja, nanti begitu dia wukuf kosong keadaan hatinya. Nah, orang yang tidak menunaikan haji itu mendapatkan porsi isyarat yang sama dari Nabi supaya memperbanyak ibadah ya di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Dari mana taunya? Kita temukan misalnya di Al-Bukhari nomor hadis 969 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi SAW menyampaikan, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fiha ahabbu ya au fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada satupun perjalanan hari ya saat seseorang menunaikan amal soleh itu naik status amal solehnya dicintai oleh Allah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ketika orang yang haji itu perbanyak ibadah, orang yang tidak haji pun, kita ini maksudnya di sini ya, itu diminta oleh Nabi sama lakukan ibadah juga ya, tingkatkan sholat, latihan banyak puasa, kemudian berusaha banyak Quran, berusaha banyak baca Quran atau interaksi atau berzikir gitu kan. Untuk apa? Untuk puncak tanggal 9. Jadi di sana tanggal 9, di sini tanggal 9. Ini poinnya. Nah, di tanggal 9 itu ada apa? Kalau yang di sana wukuf, di sini puasa. Jadi kalau kita ambil yang di sana wukuf, di sini puasa. Puasanya kita bisa lihat misalnya di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 749. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Siyamu yaumi Arafah anni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati ba'daha wa sanata allati qablaha." Ini poinnya penting sekali nih, Bu. Ya, Bapak, teman-teman sekalian. Jadi kata Nabi, puasa yang ditunaikan di hari ke-9 itu pada momen Arafah. Jadi yang di sana momentumnya, yang di sini itu harinya, hari dalam arti waktu. Jadi maksudnya apa? Waktunya tanggal 9, boleh jadi ada yang sama, boleh jadi ada yang berbeda. Tapi kalau masuk di waktu itu, lakukan seperti orang yang wukuf amalannya. Ya, maksudnya apa? Kalau di sana hanya sekedar wukuf, wukuf kan berdoa, minta ampun, beristighfar, muhasabah diri. Di sini pun bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi ikut muhasabah juga. Ya, ikut minta ampun kepada Allah. Jadi bukan puasa biasa. Ya, biasanya kalau saya suka melihat kapan di sana wukuf tuh jam berapa ya, saya suka ukur tuh. Jadi saya ukur biasanya jam 5 ya, setengah 6 menjelang maghrib waktu Indonesia, kan bedanya 4 jam. Jadi kalau 4 jam ditarik ke sana itu masuk zuhur. Jadi biasanya sudah masuk waktunya khutbah. Jadi begitu sholat sudah semuanya duduk. Nah, di sini biasanya saya suka merenung, duduk menghadap ke arah kiblat kemudian bermuhasabah. Yang dimaksudkan kita puasa tanggal 9 ya, kemudian diisi dengan amalan-amalan seperti orang wukuf. Tapi yang wukuf tuh yang di sana, bukan kita di sini. Ya, tapi amalannya bisa kita lakukan serupa. Dalam arti apa? Dalam arti muhasabah, introspeksi diri. Jadi tanggal 9 itu bukan sekedar nahan lapar, haus, tapi banyakin istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, berdoa dalam kebaikan. Itu kesan nabinya. Nah, orang-orang yang mampu melakukan itu, ya, maka apa yang terjadi? Sekalipun dia tidak haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anni ahtasibu 'ala Allah." Aku sangat berharap, bermohon kepada Allah diberikan satu bonus tuh ya. Ya, pahala dapat dia, tapi apa yang bonus yang Nabi maksudkan di sini? Ayyukaffira sanatal lati ba'daha wa sanatal lati qablaha. Supaya Allah menjaga dia dari perbuatan-perbuatan maksiat setahun ke depan dan menggugurkan dosa-dosanya minimal setahun ke belakang. Ini menarik nih, ya. Jadi kalau berhasil tuh ibadah puasa yang di tanggal 9 itu, dan dia bermuhasabah, minimal kan kita mereview dosa apa yang pernah kita lakukan kan, minta ampunan sama Allah, diingat-ingat hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Itu begitu minta ampun tanggal 9 itu spesial. Makanya para ulama itu sangat meng-highlight sekali ya, di awal Dzulhijjah itu 9 itu spesial. Kalau bisa sekalipun nggak puasa, tetap kita memperbanyak doa di situ. Misalnya ada di kalangan perempuan akhwat yang sedang haid misalnya, tiba masa haidnya, walaupun tidak menunaikan puasa di dalamnya, tidak terhalang untuk berdoa. Perbanyak doa, perbanyak minta ampun, perbanyak istighfar di situ. Itu potensinya mahal sekali dan yang menyampaikan Nabi. Kan kita ini dinilai dengan iman kita. Ya, awas jangan bertanya bisa begitu, tidak. Ini perkara iman.
Karena itu kita beriman, kita meyakini apa yang disampaikan Nabi, maka manfaatkan. Ini semua ulama itu, kalau dalam tanda petik ya, kalau sudah dekat tuh sering teriak-teriak. Dalam tanda petik, teriak tuh maksudnya kencang mengingatkan. Jangan sampai luput. Jangan sampai luput. Kalau luput, nunggu tahun depan. Gitu ya. Maka betul-betul optimalkan. Nah, di titik ini ketika kita memohon, maka turun ampunan Allah. Dosa-dosa yang lampau berpeluang diampuni. Ciri diampuni itu apa? Ciri diampuni, hilangkan kotornya, maka muncul baiknya. Nah, kalau benar dia seperti itu, dia akan dijaga oleh Allah sampai setahun ke depan tuh jadi orang baik. Lisannya baik, pandangannya baik, pendengarannya baik. Nah, kebaikan yang muncul setelah yang buruk hilang, itu disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pelakunya, disebut mabrur. Kenapa disebut haji mabrur? Karena haji yang dikerjakan dengan benar itu mampu mengentaskan sifat-sifat buruknya dan mentransformasikan, merubah dia jadi lebih baik. Sehingga disebut hajjul mabrur, hajinya, ya, bukan orangnya. Kalau hajinya berhasil, itu yang dimaksudkan Nabi itu. Kalau berhasil melekat pada orang, maka sifatnya mabrur. Nah, orang-orang yang tidak haji, tadi saya katakan, value dari mabrur itu bisa dia dapatkan. Dengan cara apa? Dia bisa isi sepanjang 1-9 ini untuk bisa mengevaluasi dirinya. Begitu mendapatkan ketenangan, selesai puasa, ada perubahan dalam dirinya. Rasa tenang, rasa baik. Nah, itu yang dimaksud birrun. Kalau melekat pada dirinya, maka disebut dengan mabrur. Maka, apa yang bisa dia rasakan saat menjalani kehidupan, itu lebih baik ke depannya. Kontrolnya lebih baik. Mau bicara yang kurang bagus, dijaga jadi bagus. Memandang yang baik, itu yang dimaksud hadis Nabi tadi, terjaga dari dosa sampai setahun ke depan, ya, sampai ketemu lagi, ya, ketemu lagi, Dzulhijjah lagi, tiap tahun dijaga sampai dia meninggal, insya Allah husnul khatimah, ya, husnul khatimah.